Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang ketiga, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku dalam pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya. Next. Nah, pemanasan global. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global atau global warming? Ada yang tahu? Ya, pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi pun semakin panas. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari global warming, yaitu asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Nah, alangkah lebih baiknya apabila kita akan bepergian yang tidak terlalu jauh atau bepergian jarak dekat, kita menggunakan sepeda saja ya nak ya, ataupun berjalan kaki karena itu lebih menyehatkan, dan selain itu juga untuk menghindarkan dari pemanasan global atau global warming. Nah, menggunakan kendaraan umum juga merupakan suatu pencegahan pemanasan global. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Ini adalah akibat jangka panjang dari yang namanya global warming ya nak ya. Tumbuhan kesulitan beradaptasi, kemudian banyak yang mengalami kepunahan sehingga kita kesulitan untuk mencari bahan makanan, sehingga bencana kelaparan pun dimungkinkan juga akan terjadi. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan juga tanaman. Kemudian kita juga bisa menghemat pemakaian listrik dan juga air. Nah, berikut ini ya. Kalau bepergian jarak dekat, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sepeda ataupun jalan kaki agar tidak menimbulkan pencemaran udara. Selain itu kita juga harus mencintai dan memelihara tumbuhan dan juga tanaman ya. Jadi misalnya di rumah kita atau di sekitar lingkungan kita masih ada tanah-tanah yang kosong, bisa kita tanami dengan tumbuhan ataupun tanaman. Kemudian kita juga bisa menghemat pemakaian listrik dan juga air. Nah, apabila ada TV yang tidak ditonton
Nah, bisa dimatikan agar menghemat pemakaian listrik. Kemudian misalnya airnya sudah penuh, harus segera dimatikan, jangan boros air, enak ya. Kemudian kalau misalnya ada lampu sudah tidak digunakan atau sudah siang, kan sudah terang ya, jadi lebih baik lampunya itu dimatikan saja agar tidak boros listrik, seperti itu ya nak. Nah, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit, pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, ini berarti ditambahkan ya, seperti ini. Caranya adalah tambahkan jam, kemudian tambahkan menitnya. Nah, ini yang satuannya sama ditambahkan ya. Nah, ini satuan yang pertama yaitu satuan jam. Yang satuannya sama yaitu jam ditambahkan dulu. Kemudian yang satuan berikutnya, satuan sama yang berikutnya juga ditambahkan. Jadi seperti ini. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 1 jam. Kemudian 30 menit ditambah dengan 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, kan 1 jam itu ada 60 menit ya nak ya. Jadi ketika sudah melebihi 60 menit, ini bisa dipecah menjadi satuan jam seperti ini ya. Nah, 1 jam dan 15 menit, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. Jadinya 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam, karena ini ya. Nah, 5 jam ditambah 1 jam dari ini, kemudian ditambahkan dengan 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Seperti itu ya nak. Nah, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibanding kendaraan umum? Nah, ini ya. Caranya adalah kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. Pokoknya yang satuannya sama itu yang dioperasikan terlebih dahulu ya nak ya. Nah, caranya adalah dengan cara dikurangkan. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 ya, habis. Kemudian, nah ini yang kendaraan umum tadi 1 jam 55 menit. Kemudian ini ya, 55 menit dikurangi dengan 30 menit sama dengan, iya pintar sekali, 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Nah, ini ada contoh soal ya. Hitunglah. 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan berapa? Ya, caranya seperti ini. Ini adalah langkah yang pertama. 8 jam 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit. Jadi yang 1 jam ini diubah ke menit ya nak ya. Jadi 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Ini ya, dipecah dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah selesaikan dengan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Oh ya nak, kenapa ini harus diubah ke menit dulu? Karena ini ya, 45 menit dikurangi 55 menit itu tidak bisa. Jadi yang ini harus meminjam 1 jam untuk diubah ke menit agar bisa digunakan untuk mengurangkan dengan 55 menit. Jadinya ini ya 105 menit. Seperti itu ya.
Ayo berarti menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan ya, seperti ini. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan, caranya sama, untuk satuan yang sama dioperasikan terlebih dahulu ya. 7 jam ditambah 2 jam dari ini ya. Nah, kita mengoperasikan satuan jam terlebih dahulu. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Kemudian satuan menitnya ya, 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. Jadi seperti ini ya, 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Dari ini ya nak ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Iya, posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kalian membantu ibu menjemur pakaian, nak? Ada yang pernah menjemur pakaian membantu ibunya? Atau ada yang pernah melipat pakaian setelah kering? Iya, pasti anak-anak ustazah semuanya sudah pernah ya nak ya. Karena anak-anak ustazah semuanya solih solihah, semuanya rajin ya, rajin belajar ataupun rajin membantu orang tua. Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus menerus agar lipatanmu semakin rapi ya nak ya. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah berlatih melipat pakaian ya. Nah, jadi ini kalian perlu untuk melatihnya agar lipat kalian itu semakin bagus dan semakin rapi. Kalian bisa mempraktekannya sembari membantu orang tua kalian ya nak ya. Setelah pakaiannya kering, bisa kalian angkat, kemudian kalian lipat. Jadi kalian dapat dua kebaikan, yaitu membantu orang tua dan juga ini belajar ya, belajar untuk melipat pakaian seperti itu. Oh ya, nah untuk teknik melipatnya sendiri semuanya sudah paham ya, karena melipat pakaian ini sudah pernah kita pelajari bersama juga. Oh ya, tahukah kalian apa saja manfaat melipat pakaian? Kalau kalian bisa melakukannya sendiri, ada yang tahu? Iya, manfaat melipat pakaian sendiri diantaranya adalah kalian itu berlatih mandiri. Jadi kalian tidak perlu merepotkan orang tua kalian lagi, karena kalian sudah bisa melipat pakaian kalian sendiri. Selain itu juga melatih teknik melipat pakaian dengan benar, membantu meringankan pekerjaan ibu di rumah karena kalian sudah melakukannya sendiri. Jadi kalian tidak perlu lagi meminta tolong kepada ibu untuk melipatkannya. Kemudian kalian juga bisa belajar bertanggung jawab untuk merapikan barang-barang kalian sendiri, termasuk pakaian ini tadi ya. Kemudian kalian juga bisa belajar disiplin mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi misalnya pakaian kalian ada yang sudah terlepas dari letaknya dari lemari, kalian bisa melipatnya kembali, kemudian menatanya di lemari kalian sendiri sehingga tidak berantakan lemarinya ya nak ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian kalian harus tetap bersemangat
harus tetap menjaga iman dan imun kalian ya nak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.